Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia bagai jauh menghadapku di Sangkaramu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia, tanah airku, berbagai suku, agama, ras, dan kebudayaan semuanya bersatu di dalam Indonesia. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri akan warga negara, dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut titik penting yang harus kita ketahui dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah berdirinya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, para pemuda berkumpul di Aula Stovia. Mereka sepakat untuk mendirikan suatu organisasi, yaitu Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia, yaitu organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Yang ketiga, yaitu terlaksananya Kongres Pemuda pertama di Jakarta pada tanggal 30 April 1926. 2 tahun setelahnya, terselenggaranya Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selanjutnya adalah pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan terbentuknya BPUPKI. Dan yang terakhir adalah terbentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulada. Saya dari Industri Provinsi DKI Jakarta dan bertugas di SDN Kedai Utara tersebut. Wawasan Nusantara tidak hanya menyentuh perihal wilayah fisik NKRI dalam bentuk perairan dan daratan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, sehingga diperlukan pemahaman tentang konsepsi kebangsaan dalam memahami wawasan Nusantara. Ada 4 nilai-nilai dalam konsensus dasar kebangsaan. Yang pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nomi Guskiarinda. Saya adalah peserta Lansar CPNS Angkatan 148 dengan nomor urut absen 24. Dan saya berada di kelompok 4. Video ini berisikan tentang bela negara dan cinta tanah air. Bela negara dipandang sebagai sebuah wujud atau sikap kecintaan kita kepada tanah air. Bela negara itu sendiri meliputi cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa bernegara, kesetiaan kita pada ideologi Pancasila. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki sikap bela negara dan cinta tanah air. Wujud dan implementasi yang saya lakukan dalam kecintaan saya kepada tanah air adalah berpartisipasi aktif sebagai seorang pelatih tari dalam melatih nilai-nilai kebudayaan kepada generasi-generasi muda. Silakan disaksikan video berikut ini. Yaitu saya akan mengajarkan tarian daerah kepada anak-anak Citra Bogor. Terima kasih, silakan dinikmati. Maju. Bagus.
Nilai dasar bela negara berikutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara yang keempat adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari, saya CPNS Angkatan 148. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai indikator rela berkorban berbangsa dan bernegara. Sebelum kita mengenal indikator rela berkorban berbangsa dan bernegara, kita harus mengenal kemampuan awal bela negara. Apa sajakah itu? 1. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Yang kedua, senantiasa menjaga jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada dari nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berolahraga. Yang kelima adalah senantiasa menjaga kesehatan. Apabila kita sudah mempunyai dasar kemampuan bela negara, insya Allah kita mudah dalam rela berkorban berbangsa dan bernegara. Adapun indikator bela negara seperti 1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memajukan kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Keempat, gemar membantu sesama dalam pembangunan masyarakat. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan bangsa dan negara tidak akan sia-sia.